Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya lihat orang-orang yang belajar agama ini ada dua macam. Ada yang belajar kemudian menjadi pintar sehingga mereka bisa membedakan. Jadi pintar itu bisa membedakan, itu pintar, membedakan yang halal dan yang haram, membedakan yang tauhid dan yang syirik, membedakan sunnah dan bid'ah. Jadi pintar itu definisinya tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk dengan berbagai macam bentuknya. Masalahnya pintar ini bukan tujuan utamanya belajar, melainkan ilmu. Sehingga tipe nomor 2 adalah orang yang belajar dan kemudian mereka mendapatkan ilmu. Ilmu itu sejatinya adalah segala hal yang membuat seseorang semakin dekat dengan Allah. Itulah ilmu. Apapun yang Anda pelajari lalu membuat Anda lebih dekat dengan Allah, itu yang dinamakan dengan ilmu. Maka dalam Al-Quran Allah definisikan ilmu itu dengan rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, dalam surat Fatir. Yang memiliki rasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Rasa takut yang membuat kita menjalankan perintah dan rasa takut yang membuat kita menjauhi larangan. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, kalau proses belajar agama ini telah membuahkan ilmu, itu sejatinya Anda sudah semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya pagi hari ini Anda dapatkan 4 pelajaran, mestinya 4 pelajaran ini jalan baru Anda mendekati Allah. Besok Anda hadir lagi di kajian yang sama, lalu Anda dapat lagi 4 kebenaran. Sejatinya 4 kebenaran itu pun menjadi pendekatan baru Anda lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan belajar menjadi pintar itu tujuan kecil, dan tujuan utamanya dengan belajar kita dapatkan ilmu. Dan satu pengetahuan dinamakan ilmu apabila pengetahuan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah jemaah sekalian, pagi ini pembahasan baru dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu pembahasan mengenai dosa yang keempat. Dosa yang pertama adalah kufur, dan kufur ini ada 4 bentuk. Kufur takdzib, kafir karena mendustakan, agama mengatakan A, kata dia enggak betul. Yang kedua kufrul inad, kafir karena keras kepala, dia enggak mendustakan, cuma menolak saja. Yang keempat adalah al-ibah wal istikbar, kafir karena takabur. Nah, ini yang dialami model Fir'aun dan lain-lain. Senyata-nyatanya kebenaran melalui mukjizat di depan mata Fir'aun, tapi beliau tidak mau menerima. Nah, ini istikbar, kafir karena ketakaburan. Dan yang terakhir keempat adalah kufrun nifaq, kafir karena kemunafikan akidah. Artinya hatinya benci Islam, walaupun lahiriahnya tunduk terhadap Islam. Dia ikut sholat, dia ikut berpuasa, tapi hatinya benci dengan Islam ini. Ini kafir yang keempat. Kemudian dosa besar kedua adalah syirik. Syirik ini 2 macam juga. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kemudian dosa yang ketiga dalam Al-Quran adalah munafik.
Munafik ini dua macam juga. Munafik akidah atau dinamakan munafik besar. Yang kedua adalah munafik amal, munafik perbuatan atau dinamakan dengan munafik kecil. Kalau bicara berdusta itu kan perbuatan itu. Kalau berjanji tidak tepat itu kan ucapan. Jadi munafik yang lahiriah ini dinamakan dengan munafik amal atau dinamakan dengan munafik kecil. Pagi ini kita memasuki pembahasan pada dosa yang keempat dalam Al-Quran, yaitu fasik. Mungkin Anda masih ingat bahwa Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Al-Quran ada 12 dosa. Nah, sekarang kita masuk pada dosa yang keempat, yaitu fasik. Asal arti dari fasik secara bahasa adalah al-khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan, melepaskan diri dari ketaatan, baik ketaatan dalam kebaikan ataupun ketaatan dalam kebatilan, itu dinamakan fasik. Siapapun yang menolak ketaatan, berusaha melepaskan diri dari ketaatan dan ketundukan, itu dinamakan dengan fasik. Lalu kemudian datanglah Islam memberikan definisi yang lebih bernilai. Maka Islam mengatakan yang dimaksud dengan fasik al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mendefinisikan fasik itu lebih definitif lagi. Mereka mengatakan irtikabul kabirah awil israr ala saghirah. Fasik itu melakukan satu dosa besar atau terus-menerus melakukan satu dosa kecil. Perhatikan perbedaan definisi pertama dan kedua. Definisi pertama umum sekali. Segala perilaku membangkang, baik membangkang dalam dosa besar atau membangkang dalam dosa besar, itu dinamakan dosa kecil, dinamakan dengan fasik pada definisi yang pertama. Tapi definisi yang kedua ini lebih dalam, lebih detail lagi. Definisi yang kedua mengatakan fasik itu melakukan dosa besar walau satu kali atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa kecil iya, tapi dilakukan terus-menerus. Terus-menerus dalam dosa kecil adalah fasik. Atau satu kali melakukan dosa besar itu juga fasik. Jadi inilah dua pengertian fasik. Jemaah sekalian yang saya hormati, walaupun dalam agama kita ada istilah dosa besar, lalu ada juga dosa kecil, bukan berarti kita punya kebebasan untuk memilih-milih dosa. Saya dosa kecil saja, kalau dosa besar biar yang lain. Oh tidak. Karena baik dosa besar ataupun dosa kecil, dua-duanya sama-sama risiko. Dua-duanya sama-sama mengecilkan kemungkinan Anda masuk surga secara langsung. Jadi dosa besar, dosa kecil adalah sebuah pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, gini ya. Di dunia ini kalau Anda dicela oleh orang yang berharga bagi Anda, itu mungkin setahun sakitnya Anda hilang. Misalnya Anda melakukan sesuatu yang tidak layak Anda lakukan, lalu ayah Anda atau ibu Anda sebenarnya enggak mencela dengan bahasa yang kasar. Mereka cuma mengatakan, untuk apa kamu melakukan itu? Itu sakitnya setahun itu. Misalnya ada seseorang, saya bilang ini ada seseorang melakukan sesuatu yang salah. Ibunya mengatakan, ngapain kamu? Untuk apa kamu melakukan hal itu?
Itu kita nggak berani jawab sama sekali. Nah sekarang coba Anda bayangkan, besok Anda sampai di depan Allah. Semua kita akan berdiri di depan Allah, dan mungkin tidak. Kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, dosa yang ini untuk apa sih dilakukan? Bayangin gimana rasanya. Manusia saja hanya karena dia punya keagungan dalam pikiran kita, sekedar menegur itu sudah cukup membuat hati kita ini sakit. Di akhirat bayangkan Allah langsung yang menegur, wahai hambaku, dosa yang ini tuh apa sih kamu lakukan? Gak bisa jawab kita sama sekali, kecuali hanya rasa malu yang memenuhi semua hati kita. Nah, makanya dosa besar dan dosa kecil, bayangkan pertanyaan ini. Kalau misalnya dosa kecil ini nanti dipertanyakan oleh Allah, rasanya bagaimana? Sekedar rasa aja dulu. Soal neraka masih nanti, tapi soal rasa Allah bertanya, wahai hambaku, dosa ini kenapa sih harus dilakukan? Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan lagi memilah-milih dosa besar dan dosa kecil. Jamaah sekalian, sekiranya di dalam dosa itu ada manfaat, tidak mungkin dilarang oleh Allah. Seandainya di dalam dosa ada manfaat untuk dunia Anda dan untuk akhirat Anda, tidak mungkin dilarang oleh Allah. Pastilah di dalam dosa itu ada bahaya untuk dunia Anda, untuk akhirat Anda, untuk diri pribadi Anda, dan untuk orang-orang di sekitar Anda. Makanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja bahaya itu kadang-kadang jelas ketika kita lepas dari hawa nafsu. Namun bahaya-bahaya itu enggak jelas bagi kita yang telah mabuk dengan hawa nafsu. Betapapun riba itu sangat berbahaya, tapi pikiran yang telah tersandra oleh hawa nafsu itu tidak akan melihat bahaya itu. Seandainya kita melepaskan hawa nafsu, bahaya-bahaya dosa itu jelas sekali. Baik, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid beliau menyebutkan ada 6 bahaya dosa, semuanya ngeri sekali. 6. Yang pertama adalah qillatul taufiq. Yang pertama adalah sedikitnya taufik. Ternyata semakin kita berdosa, semakin Allah kurangi taufik. Semakin Allah tidak berikan taufik. Padahal kita membutuhkan taufik untuk berdunia, dan kita juga membutuhkan taufik untuk berakhirat. Taufik Allah dalam dunia misalnya ketika akan memilih jodoh, kita butuh taufik Allah agar tidak salah pilih. Ketika kita memilih satu bisnis, kita butuh taufik Allah agar tidak salah pilih. Bayangkan kalau Allah nggak berikan taufik saat kita mencari jodoh, akhirnya kita memilih seorang pasangan yang akhirnya menjadi malapetaka kita sepanjang masa. Bayangkan kalau tidak ada taufik Allah ketika kita mengambil satu bisnis, yang akhirnya bisnis ini menjadi bangkrut dan menjadi hutang-hutang yang luar biasa. Keputusan hidup sekecil-kecilnya membutuhkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu juga dengan nomor 2. Kita membutuhkan taufik Allah dalam beragama, dalam berakhirat. Keluar rumah, Anda bacakan bismillah tawakkaltu. Tapi apakah semua orang membacakan itu? Membacakan doa keluar rumah itu ringan. Persoalannya ada pada taufik. Ketika Allah berikan taufik, maka Anda membacakannya. Tapi saat Allah tidak berikan taufik, Anda pun abai, Anda pun lalai. Makan sekalipun hanya mengucapkan 2 kata bismillah, Anda membutuhkan taufik. Kalau tidak ada taufik, Anda akan lalai dan tidak mengucapkan basmalah. Begitu selanjutnya.
Jadi hukuman dan malapetaka pertama karena dosa adalah qillatut taufiq, bahwa Allah akan menyedikitkan atau mengurangi taufik untuk seseorang, baik taufik dalam berdunia ataupun taufik dalam beragama, dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya dosa yang kedua jamaah sekalian adalah khafa'ul haq. Khafa'ul haq ini bahaya dosa nomor 2. Semua orang yang terbiasa dengan dosa, mereka mengalami bahaya nomor 2, khafa'ul haq. Apa itu? Sulit untuk melihat dan memahami kebenaran. Sulit untuk memahami kebenaran. Misalnya pun saya katakan, weh kalian tidak boleh makan riba. Ini ada ayatnya begini, ini ada hadisnya begini. Orang-orang ini akan mengatakan tapi kan. Banyak sekali tapi dan tapi. Anda jangan berpikir alasan-alasan itu menunjukkan Anda pintar. Oh tidak, setiap alasan itu menunjukkan betapa susahnya Anda melihat kebenaran, betapa beratnya Anda untuk mengambil kebenaran. Dan Anda jangan berpikir itu karena benar-benar Anda darurat, enggak. Sulitnya Anda untuk melihat kebenaran, beratnya Anda untuk mengambil kebenaran, ini sebenarnya malapetaka kedua disebabkan karena dosa. Khafa'ul haq. Setiap orang yang kau punya kebiasaan berdosa, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka sangat berat sekali untuk melihat kebenaran, tidak mampu. Kalaupun mereka tahu itu kebenaran, mereka akan berat untuk menjalankannya. Kemudian bahaya dosa nomor 3 kata Ibnu Qayyim adalah nafaratul khalq. Orang-orang yang berdosa biasanya dijauhi oleh orang-orang baik. Orang-orang berdosa biasanya dijauhi oleh orang-orang yang saleh. Tidak ada orang-orang saleh yang mau bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang berdosa. Padahal jamaah sekalian, kebahagiaan Anda dalam hidup ini, yang melengkapi kekurangan Anda dalam hidup ini hanya orang-orang baik. Ketika Anda berada dalam kekurangan, orang-orang baik ini yang menutupinya. Ketika Anda dalam kegelisahan, orang-orang baik ini yang menghibur Anda untuk kembali bangkit. Adapun orang-orang jahat, percayalah, walaupun Anda berada dalam titik kekurangan yang sangat buruk, orang-orang jahat ini gak punya peduli untuk Anda. Orang-orang jahat ini gak akan memperhatikan Anda sama sekali. Yang akan memperhatikan Anda hanya orang-orang baik. Tapi orang-orang baik akan meninggalkan Anda, suka tidak suka, disebabkan karena Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukuman dosa berikutnya adalah humulul zikir. Humulul zikir artinya sedikit berzikir. Jadi ternyata orang-orang yang sedikit berzikir ini tanda bahwa dosanya banyak. Seandainya dosanya sedikit, zikirnya akan banyak. Tapi kalau dosanya sudah banyak, zikirnya akan terkurang. Sebab antara zikir dan dosa itu tidak bertemu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Apabila seseorang telah berpaling dari zikir, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau masih malas zikir pagi dan zikir petang, kalau masih malas membaca zikir menjelang tidur, kalau masih lalai bacakan zikir saat makan, keluar rumah, masuk kamar mandi dan lain-lain, ini semua indikasi dosa yang banyak. Karena kalau dosa itu sedikit, zikir itu akan menjadi banyak, sesuai ayat yang tadi saya bacakan. Kemudian hukuman atas dosa yang kelima kata Ibnu Qayyim adalah al-wahsyatu bainal 'abdi wa baina rabbih. Ayat yang kelima ini ngeri sekali. Apa itu?
tidak akan ada rasa akrab dengan Allah. Ini kita kaji pekan lalu. Walaupun menyebut Allah dengan zikir, memanggil Allah dengan doa, menyanjung Allah dalam salat, tetap aja hati ini enggak merasa akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Buktinya ketika salat berusaha membacakan ayat pendek, bukan karena uzur tapi supaya segera lepas dari salat itu. Padahal dalam salat ini Anda sedang tersambung dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi rupanya Anda tidak kuat dengan sambungan ini, sehingga Anda berusaha untuk mencari ayat-ayat pendek. Sekali lagi bukan karena faktor uzur, semata-mata karena faktor ingin segera keluar dari sholat. Orang yang akrab itu tidak seperti itu jemaah sekalian. Orang yang akrab itu ingin berlama-lama. Kemudian yang terakhir, hukuman atas dosa kata Ibnu Qayyim adalah man'ul ijabah. Doa-doanya diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, dalam keadaan-keadaan sulit, sandaran terkuat kita adalah doa. Dengan doa itu kita mengeluh kepada Allah atas keadaan A, atas keadaan B, atas keadaan C. Ternyata kalau di depan Allah kita telah tumpuk dosa sangat banyak, doa-doa ini diabaikan oleh Allah. Allah tidak mau dengar doa orang-orang yang banyak dosa. Karena Allah syaratkan dalam surat Al-Baqarah, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Doa kalian kukabulkan, tapi dengan syarat kalian pun mengabulkan perintah dan laranganku. Jadi kalau pelarangan Allah, perintah Allah diabaikan, maka Allah akan menghukum kejahatan dengan yang semisal dengan kejahatan. Anda abaikan perintah larangan Allah, maka Allah pun mengabaikan doa-doa. Baik, itulah 6 bahaya dosa dalam catatan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Semuanya sangat menakutkan. Baiklah jemaah sekalian, untuk buku pembahasan tentang fasik ada pada halaman 529. Dan semalam ringkasan telah dikirimkan. Mudah-mudahan Anda semua sudah dapat. Ibnu Qayyim berkata dosa keempat adalah fasik. Jadi kesimpulan fasik itu adalah melakukan satu kali dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau ghibah itu dosa besar, ya otomatis satu masjid ini dosa besar, fasik. Auzubillah. Maka perlahan-lahan dikurangi dan kemudian dihentikan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Quran menyebutkan fasik dengan 2 pola penyebutan. Yang pertama penyebutan mandiri dengan 2 pengertian. Kadang-kadang Al-Quran menyebutkan fasik tanpa digandengkan dengan dosa-dosa lain, hanya disebutkan mandiri saja. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan fasik secara mandiri, pengertiannya ada 2. Pertama bermakna kufur. Terkadang fasik itu artinya kufur. Misalnya pada Al-Quran ayat 26-27 dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasikin." Dengan kitab suci itu Allah menyesatkan sejumlah orang dan memberi hidayah kepada sejumlah orang. Dengan kitab suci, dengan perumpamaan-perumpamaan. Kadang-kadang Allah berikan hidayah dengan kitab suci, kadang-kadang Allah berikan dengan perumpamaan-perumpamaan. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang sesat kecuali orang-orang fasik. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang fasik. Fasik dalam ayat ini Anda lihat disebutkan oleh Allah mandiri, tidak digandengkan dengan dosa A atau dosa B, hanya disebutkan satu saja. Perhatikan berikutnya, Allah berfirman, "Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi." Mereka adalah orang-orang yang membatalkan akad-akad dengan Allah setelah mengikatnya.
wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, dan mereka memutuskan sesuatu yang harus disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Fasik dalam ayat ini Allah kriteriakan dalam 3 kriteria. Pertama, yang quduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, mereka melepaskan akad dengan Allah setelah akad itu diikat sebelumnya. Berakad dengan Allah, akad terbesar kita adalah la ilaha illallah. Orang-orang kafir, mereka menolak berakad dengan Allah. Mereka menolak berakad dengan Allah. Mereka memilih kehidupan bebas, tidak ada akad yang mengikat. Tapi justru dengan kebebasan itu, mereka menjadi terikat dengan hawa nafsu. Orang-orang yang beriman memilih berakad dengan Allah, tapi justru dengan mereka terikat dengan Allah, mereka bebas dari hawa nafsu. Sehingga hanya ada 2 pilihan. Anda berakad dengan Allah, lalu Anda bebas dari hawa nafsu, atau Anda menolak akad dengan Allah, selanjutnya Anda akan menjadi terikat dengan hawa nafsu. Orang beriman tentu memilih berakad dengan Allah. Berakad dengan Allah mulai dari akad besar, yaitu la ilaha illallah, dilanjutkan lagi dengan akad-akad berikutnya. Aqimus shalah wa atuz zakah wa la ta'kulur riba wa la taqrabu ma'al yatim. Semua perintah Allah, semua larangan Allah, itu semuanya akad dengan Allah. Dan akad utamanya adalah la ilaha illallah. Nah, makanya hal terindah, termulia kita dapatkan dari akad kita dengan Allah, bahwa kita semakin bebas dari hawa nafsu, kita semakin lepas dari hawa nafsu. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang menolak akad dengan Allah atau berakad dengan Allah tapi tidak utuh, mereka akan terikat dengan hawa nafsu, terjerat dengan hawa nafsu, tidak lepas dari hawa nafsu. Nah, yang quduna ahdallah, mereka membatalkan janji dengan Allah, akad dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah sebelumnya mereka ikat. Dan manusia secara umum membatalkan akad dengan Allah, karena Anda tahu sewaktu manusia berada di dalam rahim ibu, Allah telah mengambil akad dari manusia. Allah bertanya kepada semua bayi, semua manusia, bukan dalam rahim ibu, sewaktu manusia berada di alam zar. Sewaktu manusia berada di alam zar. Zar itu artinya zarrah, apa arti zarrah? Zarrah itu artinya semut ya, kecil. Dalam hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu setelah Allah menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam. Maka keluarlah dari punggung Nabi Adam ini, dari sulbi Nabi Adam ini, manusia amsalaz zarri, sebesar semut atau lebih kecil dari semut, memenuhi satu lembah di Arafah yang bernama Lembah Na'man. Kalau Anda ke Arafah sekarang Anda ada lembah namanya Lembah Na'man. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam, lalu keluarlah calon-calon manusia sampai kiamat sebesar semut atau lebih kecil dari semut, dan ini memenuhi Wadi Na'man, sebuah lembah yang bernama Lembah Na'man. Sampai sekarang ada. Lembah Na'man ini terbentang dari Arafah sampai menuju jalur ke Taif. Setelah calon-calon manusia berada di lembah ini, kemudian Allah berfirman, alastu bi rabbikum, seperti yang Allah firmankan pada ayat 172 dalam surat Al-A'raf. Wahai kalian semua, alastu bi rabbikum,
kalian calon-calon manusia, bukankah aku Rabb kalian? Semuanya mengatakan qalu bala syahidna. Semua calon-calon manusia yang masih kecil-kecil tadi, sebesar debu tadi, semuanya mengatakan bala syahidna. Iya, kami bersaksi bahwa kami tidak akan menuhankan siapapun kecuali Engkau ya Allah. Setelah itu semua manusia dalam bentuk debu-debu tadi disatukan oleh Allah dan dikumpulkan lagi di dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Kalau Anda bertanya, Adam kenapa besar sekali? Karena di dalam tulang sulbinya ada manusia sampai kiamat. Anda kenapa Anda kecil? Karena di tulang sulbinya hanya ada 2-3 manusia. Tetapi akad dengan Allah saat itu bukan akad yang mengikat. Bukan akad yang mengikat, karena kita semua tidak ingat lagi akad itu. Lantas apa gunanya akad itu? Akad itulah yang kemudian tertanam menjadi fitrah. Nah, lalu akad pembaruan adalah melalui para nabi. Datanglah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi kita. Nabi-nabi ini datang untuk memperbaharui akad itu. Karena akad ini sudah tertanam dalam fitrah. Ketika nabi-nabi datang berdakwah, maka dakwahnya para nabi ini mudah untuk diterima dengan fitrah itu. Maka menuhankan Allah sebetulnya tidak butuh logika. Karena menuhankan Allah itu adalah fitrah. Berbeda dengan menuhankan selain Allah. Itu dibutuhkan logika, dan logikanya gak akan ketemu. Satu-satunya alasan menuhankan selain Allah adalah pertama kebodohan, yang kedua adalah karena nenek moyang. Pada dalam Al-Quran nenek moyang ini dicela habis-habisan oleh Allah. Karena ajaran nenek moyang ini gerbang besar manusia untuk melepaskan diri dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Jadi akad pertama Anda dengan Allah adalah akad sewaktu Anda masih di alam zar, sewaktu Anda masih dalam bentuk debu tadi, ayat 172 dalam surat Al-A'raf. Tapi akad ini hanya sebuah fitrah Anda tentang Allah. Jadi dia tidak mengikat. Muncullah pembaruan akad melalui dakwah para nabi. Nabi-nabi berdakwah, dan ini adalah pembaruan akad. Kalau fitrah Anda itu tidak tertutupi dengan hawa nafsu, maka dengan fitrah itu Anda akan mudah menerima dakwah para nabi. Dengar jamaah sekalian, targetnya setan membuat Anda berdosa, ya itu target kecil. Tapi target intinya setan bagaimana agar fitrah Anda itu rusak. Sebab kalau fitrah itu sudah rusak, semua akad-akad dengan Allah ini akan terbuat. Contoh, satu kali seseorang mencuri, hatinya menyesal. Kenapa hatinya menyesal? Itulah fitrah. Fitrah kita memang gak bisa menerima pencurian. Kedua kalinya mencuri, hati ini menyesal. Ketiga kalinya, keempat kalinya, setelah berkali-kali melakukan pencurian, hati ini tidak lagi ada alarm menyesal. Apa yang terjadi? Fitrah sudah rusak. Kalau fitrah sudah rusak, maka yang buruk akan nampak sebagai baik. Yang buruk akan terlihat sebagai kebaikan. Bukan cuma kebaikan, bahkan akan terlihat sebagai kebutuhan. Nah, jamaah sekalian, karena dosa terus-menerus dilakukan, fitrah tadi pun rusak. Sehingga fitrah yang rusak ini, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Fitrah yang rusak ini enggak lagi mengenal kebaikan dan tidak lagi mengenal keburukan. Semuanya sama. Yang baik, yang buruk sama saja. Itu kalau fitrah udah rusak. Nah, kalau fitrah udah rusak, hampir dipastikan seseorang tidak mungkin lagi untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Karena jalan Anda untuk bertaubat menyadari kesalahan.
Nah, ketika fitrah itu sudah rusak, Anda tidak mengenal salah lagi. Oleh sebab itu, 3 macam orang tidak mungkin mengubah pikiran. 3 macam orang tidak mungkin mengubah pikiran. Pertama, ahlul haq. Orang-orang yang berada dalam kebenaran, mereka tidak mungkin berubah pikiran karena kuatnya dalil tentang kebenaran itu. Nomor 2, yang tidak mungkin mengubah pikiran adalah orang yang keras kepala, semacam iblis. Sejelas-jelasnya kebenaran, dia tetap menolak. Bahasa Indonesianya keras kepala. Kalau bahasa Al-Qur'annya keras hati, qaswatul qalb, keras hati kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Nomor 3, yang tidak akan mungkin berubah pikiran, ini kajian pagi ini. Seseorang yang fitrahnya udah rusak. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang baik tidak lagi nampak baik, yang buruk tidak lagi terlihat buruk. Ini disebabkan karena fitrahnya udah rusak. Rusaknya fitrah itu membuatnya membangun syubhat-syubhat berpikir. Jadi fitrah yang rusak dulu, kemudian baru sibuk mencari pembenaran. Nah, kalau sudah sibuk mencari pembenaran ini namanya syubhat. Pembenaran ini namanya syubhat. Nah, kalau sudah sibuk melakukan pembenaran, dipastikan orang seperti ini gak akan mengubah pikiran. Nah, satu-satunya yang bisa mengubah pikiran orang seperti ini hanya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan tadi ayat dalam surat Al-Baqarah. Yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, mereka membatalkan janji dengan Allah setelah janji itu mereka ikat dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa itu? Maksudnya kufur. Janji yang dimaksud di sini adalah kufur. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, mereka memutus sesuatu yang harus disambungkan. Maksudnya memutus silaturahmi. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, mereka merusak di muka bumi. Masya Allah, ini bahasa Al-Quran luar biasa. Merusak di muka bumi, pengertiannya adalah dosa. Jadi dosa dinamakan merusak jelas, karena dosa itu merusak yang bersangkutan, merusak orang lain, merusak rumah tangga orang lain, merusak satu negara. Orang-orang yang korupsi itu apa yang mereka rusak? Negara yang mereka rusak. Orang-orang yang selingkuh itu yang mereka rusak, rumah tangga yang mereka rusak. Jadi tidak ada dosa yang tidak merusak. Maka bahasa Al-Quran kita tentang dosa ini adalah yufsidun, merusak di muka bumi. Baik, coba perhatikan dalam ayat ini Allah sebutkan fasikin dalam pengertian kafir. Dalam pengertian kafir. Jadi Al-Quran terkadang menyebutkan fasik mandiri, tidak digandengkan dengan dosa lain, dengan 2 pengertian. Pengertian pertamanya adalah fasik. Nomor 2, terkadang bermakna dosa besar. Kadang-kadang pula Al-Quran menyebutkan fasik secara mandiri, tapi dengan pengertian dosa besar. Misalnya ayat 6 dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik binaba'in dengan satu berita, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun terhadap berita tersebut. Antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menghukum orang dengan salah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian nanti akan menyesal. Ayat ini terkait dengan seorang sahabat yang oleh Nabi disuruh untuk menagih zakat.
Ternyata antara beliau dengan orang-orang tersebut pernah ada permusuhan di zaman kekufuran. Tapi sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Ketika dia telah sampai di perkampungan orang-orang yang harus bayar zakat, mereka satu kampung beramai-ramai keluar karena gembira menyambut utusannya Nabi yang akan mengambil zakat. Tapi laki-laki ini justru memahami berbeda. Oh, mereka udah ngumpul semua, berarti saya mau dikeroyok. Akhirnya dia mengambil langkah 1000 pulang ke Madinah, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak jadi saya nagih zakat karena mereka berkumpul akan mengeroyok saya. Nabi SAW mengutus Khalid dan beberapa orang untuk melakukan tugas itu. Khalid radhiyallahu anhu sampai di kampung mereka, Khalid tentu tidak menyatakan diri saya datang ambil zakat. Dia datang diam-diam, kalau nggak salah bersama 6 orang. Kemudian sampai di tempat, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sholat di masjid mereka, sholat maghrib. Ternyata sholat maghribnya penuh dengan jamaah. Habis itu Khalid ngobrol, tapi tidak ada bahasa-bahasa akan pengeroyokan. Yang ada adalah bahasa-bahasa menanti utusannya Nabi. Akhirnya sampai sholat Isya. Begitu sholat Isya sama, ini jamaahnya masih sangat banyak sekali. Kenapa perlu sampai Isya? Karena sholat Isya itu tidak dihadiri oleh orang munafik. Kalau maghrib, munafik masih banyak yang ikut sholat. Maka Khalid tidak menjadikan maghrib ini sebagai standar. Maka Khalid terus bincang-bincang dengan mereka sampai Isya. Karena Isya ini standar, munafik atau tidak. Ternyata begitu sholat Isya, ramai sekali. Akhirnya Khalid berkesimpulan ini bukan orang munafik. Akhirnya selesai Isya, Khalid mengatakan, saya datang untuk mengambil zakat kalian. Oh, akhirnya masyarakat itu dengan gembira, dengan antusias mengumpulkan zakat, menyerahkannya kepada Khalid dan 6 orang lagi yang menjadi pendamping Khalid. Kembalilah Khalid kepada Nabi SAW dan Nabi telah menerima ayat ke-6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau orang fasik telah datang kepada kalian membawa berita, buang beritanya. Oh tidak, jangan buang beritanya, tabayyanu, tetapi tabayyunlah beritanya. Kenapa? Karena yang datang ini fasik. Baik, fasik yang dimaksud dalam ayat ini kafir atau muslim? Muslim tapi pelaku dosa besar. Karena laki-laki yang tadi diutus Nabi, dia menyampaikan laporan palsu, dia menyampaikan laporan dusta. Mereka ingin meroyok saya, padahal tidak. Itu laporan palsu dan itu dusta. Nah, laporan palsu ataupun dusta, bukankah itu dosa besar? Dengan dosa besar inilah maka Allah menggelari laki-laki ini dengan fasik. Dengan dosa besar tadi, dosa besar bernama berita dusta, laki-laki tadi tidak digelari Allah lagi dengan mukmin, tetapi dengan fasik. Maka ayat 6 surat Al-Hujurat ini dalil bahwa melakukan dosa besar walau hanya 1 kali itu fasik. Itu adalah fasik. Nah, di zaman berita sekarang ini, kalau bahasa orang kan sekarang zamannya zaman komunikasi. Sebenarnya kalau mau ditegaskan sekarang zamannya zaman dusta, bukan zaman komunikasi. Apalagi sekarang ada teknologi AI itu, ya Allah, makin sempurna saja dusta itu. Kadang-kadang kita lihat begini, Khomeini lagi gendong Netanyahu gitu, kok mirip kali. Jadi maksudnya zaman komunikasi ya, kalau mau dijujurkan lagi itu sebenarnya zaman dusta sekarang. Jadi hati-hati, berita apapun yang sampai, kalau Anda orang yang beriman,
Anda nggak boleh menolak berita, tapi Anda wajib melakukan tabayyun. Jadi kalau orang beriman tak melakukan tabayyun, imannya nggak benar. Kenapa? Anda hanyut, Anda gampang hanyut kalau tak tabayyun. Masya Allah, agama ini luar biasa sekali jamaah sekalian. Agama tidak mau Anda hanyut dalam dusta-dusta. Agama tidak mau Anda hanyut di dalam kebohongan-kebohongan berita. Maka agama mengatakan tabayyun. Di media sosial banyak sekali berita-berita yang ya mungkin media sosial itu kalau disaring mungkin ada 10% yang jujur. Ya, berita yang betul-betul jujur itu cuma satu. Nomor 2, jujur campur dusta. Nomor 3, dusta. Nomor 4, jujur tidak, dusta tidak. Dan itu semuanya harus diabaikan kecuali nomor 1. Kata Imam Ghazali rahimahullah, semua ucapan yang terdengar oleh telinga kita bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan, bisa jadi kebaikan campur keburukan, bisa jadi tidak baik dan tidak buruk. Jadi ini ada 4 tipe. Baik, nomor 2, buruk, nomor 3, baik campur buruk, nomor 4, nggak baik nggak buruk. Kata Imam Ghazali, nomor 3 ini haram menjadi pembicaraan. Kalau yang akan Anda ucapkan kebaikan, ngomonglah. Kalau yang akan diucapkan keburukan, diamlah. Kalau yang diucapkan adalah kebaikan campur buruk, diamlah. Kalau yang akan diucapkan tak baik dan buruk, ya diam aja. Jadi ternyata dari 4 bicara ini cuma 1/4 yang dalam agama terhormat untuk diucapkan, yang baik. Kadang-kadang dengan bahasa nasihat pun terjadi. Imam Ghazali mengatakan pintu-pintu ghibah itu 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu pintu ghibah kata dia adalah ghibah dengan nama nasihat. Ghibah dengan nama nasihat. Misalnya saya nasihati seorang, kamu boleh sholat ke masjid lah, jangan seperti Fulan, tidak pernah ke masjid. Nasihat campur apa itu? Nasihat campur ghibah. Atau kita dengan anak-anak di rumah misalnya, dengan anak, dengan cucu, kamu rajin belajar ya, jangan seperti Fulan. Rajin belajarnya oke, tapi tidak seperti Fulan, nah itu racun. Sering sekali hal seperti ini terjadi. Artinya ghibah kita numpangin nasihat kita gitu. Sering sekali hal itu terjadi. Baik, ayat 6 surat Al-Hujurat ini satu pelajaran penting bagi kita. Apa itu? Berita-berita dusta itu mengukuhkan seseorang sebagai fasik. Baik. Nomor 2, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kadang-kadang Al-Quran menyebutkan fasik itu digandengkan dengan penyebutan maksiat. Dengan penyebutan dan maksiat itu salah. Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Ini ayat ucapkan baik-baik. Allah yang membuat kita cinta keimanan, yang membuat Anda cinta salat, cinta tahajud, cinta keramahan, cinta memberi. Bukan Anda yang membuat diri Anda cinta. Habbaba ilaikumul iman. Allah yang membuat kalian cinta terhadap keimanan. Ini bagus juga dan jadi doa. Allahumma habbib ilayyal iman. Ya Allah, buatlah aku cinta kepada semua yang bernama keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah membuat keimanan itu indah dalam pandangan hati kalian. Ya Allah, kebaikan Allah buat mata kita melihatnya indah sekali. Zikir
Allah membuat hati kita melihat zikir itu indah sekali. Dan Allah pula yang membuat hati kita melihat kejahatan itu buruk sekali. Jadi ini dua hal ya. Yang membuat hati kita cinta kebaikan. Nomor dua, yang membuat hati kita melihat kebaikan itu indah sekali adalah Allah. Berikutnya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah juga yang membuat kalian benci kepada kufur, kepada fasik, kepada maksiat. Jadi kalau kalian benci kafir, benci fasik, benci maksiat, yang membuat kalian benci adalah Allah. Jadi bukan karena ngaji terus-menerus, bukan karena sholat tahajudnya bagus, tiba-tiba Anda menjadi benci semuanya. Tidak, Allah juga yang membuat kita benci. Ini ayat ini bagus dijadikan doa. Allahumma habbib ilayyal iman wa karrih ilayyal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, buatlah aku mencintai keinginan, dan buatlah aku benci terhadap kufur, fasik dan maksiat. Allahumma habbib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Tambahlah lebih bagus. Wa karrih ilayyal kufra wal fusuq wal isyan. Kalau dulu ada tarawih dari Masjidil Haram, sekarang kan udah enggak ada. Itu selalu dalam kunut witir ini diucapkan oleh imam. Allahumma habbib ilayyal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Bagus. Saya ingin Anda melihat ayat ini dengan sudut yang berbeda. Ayat ini berbicara tentang cinta dan benci. Ayat ini berbicara tentang cinta dan benci. Membimbing kita di mana menempatkan cinta dan di mana menempatkan benci. Ayat ini membimbing kita agar menempatkan cinta kita pada keimanan dan menempatkan benci kita pada 3 hal. Bencilah terhadap kekufuran, bencilah terhadap fasik, bencilah terhadap maksiat. Inilah sejatinya orang beriman. Mereka orang yang tepat menempatkan cinta dan benci. Mereka tempatkan cinta mereka pada keimanan, dan mereka tempatkan benci mereka kepada kufur, fasik dan maksiat. Itu keimanan. Jadi salah satu tantangan menjadi orang beriman, bagaimana cinta kita mengikuti iman. Bagaimana benci kita ikut iman juga. Jadi kalau cuman kawan tak ngasih saya hadiah, saya benci, itu benci tak ikut iman, itu benci ikut hawa nafsu. Itu bukan benci iman, itu benci hawa nafsu. Percayalah, kalau benci Anda ikut iman Anda, dah banyak yang bisa dibenci dalam hidup ini. Artinya Anda akan sangat lebih nyaman lagi. Karena ternyata mayoritas orang-orang yang kita benci itu kita benci dengan hawa nafsu. Kita benci karena ambisi kita aja. Karena hawa nafsu duniawi saja. Baik. Kemudian di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan pengertian fasik dalam hal ini adalah melanggar larangan Allah, dan maksiat berarti melanggar perintah Allah, dan takwa berarti menghindari keduanya. Maka dengan takwa, taubat dan kefasikan menjadi terrealisasi. Taubat dari kefasikan menjadi terrealisasi. Ini bagus sekali ya. Allah gandengkan fasik dengan maksiat. Apa bedanya? Fasik itu melanggar larangan. Maksiat itu melanggar perintah. Nah, ini bahasa yang lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Kalau pelanggarannya adalah terhadap larangan, mencuri. Kalau laki-laki dalam surat Al-Hujurat tadi berdusta, berselingkuh, suuzon. Tahu suuzon enggak? Suuzon itu bahasa gampangnya baper.
gampang baperan, baper yang nggak benar. Saya ketawa misalnya di sana bilang ngetawain saya. Padahal saya cuma baca pesan lalu saya geli. Tapi di sudut sana bilang ngetawain saya. Baper dia. Pelanggaran Anda terhadap larangan ini dinamakan dengan fasik. Tapi pelanggaran terhadap perintah ini dinamakan dengan maksiat. Lalu takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak bersih Anda dari fasik, juga Anda tidak bersih dari maksiat kecuali dengan takwa. Karena takwa menjalankan perintah, lepaslah Anda dari maksiat. Menjauhi larangan, lepaslah Anda dari fasik. Karena ketakwaan melepaskan Anda dari maksiat, melepaskan Anda dari fasik, maka dengan ketakwaan inilah taubat dari kefasikan itu terrealisasi. Kalau tidak ada ketakwaan, taubat Anda tuh nggak betul. Taubat Anda itu taubat yang rusak, bukan taubat yang sungguh-sungguh. Kita ya. Baik, saya kira sampai di sini ya. Sebagian fasik terkait dengan akidah, fasik akidah itu insya Allah yang akan datang. Mungkin untuk 2 pekan ke depan kita libur karena tanggal 26 insya Allah kami ada umrah. Iya, sekitar 2 pekan insya Allah ta'ala. Ya, bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan. Jazakallah khair. Saya tinggal di satu komplek. Bagaimana untuk menghindar dengan lingkungan orang-orang yang kumpul-kumpul, tidak sholat dan puasa wajib? Apakah harus pindah rumah dengan orang-orang yang disebut tadi, yang fitrahnya rusak? Ya, sebenarnya mau pindah kemanapun, orang yang nggak sholat itu banyak. Di komplek manapun orang nggak sholat banyak, orang yang nggak puasa banyak. Tapi kalau di komplek Anda kebangatan, ya bolehlah cari komplek yang lebih bagus. Cuman di mana komplek bagus kita juga nggak ada alternatifnya. Mana komplek paling bagus? Komplek paling bagus jadi marbot, jadi marbot masjid. Kalau marbot mau kemana? Azan, bersihin masjid. Yang marbot ini luar biasa banget, kemuliaannya luar biasa sekali. Kita dulu bertahun-tahun jadi marbot. Bukan marbot masjid, marbot musola kalau dulu. Alhamdulillah. Yang kita sarankan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Kalian tidak bahaya atas dosa orang-orang di sekitar kalian sepanjang kalian berada di atas hidayahnya Allah. Jadi tetaplah bertahan di atas hidayah, sholat jamaah tetap, kemudian puasanya dijaga. Niscaya kesesatan orang-orang ini tidak akan membahayakan. Karena toh kemanapun selalu ada orang-orang seperti itu. Seseorang memutuskan perkara tanpa tabayun, sedang terjadi kesalahan dan penyesalan, apakah juga berdosa?
Fasik namanya, bukan berdosa lagi. Nah, dia tidak tabayun. Yang menyampaikan berita ini fasik, dan yang menerima fasik ya fasik juga. Nah, kalau menerimanya fasik, kemudian diturunkan menjadi satu keputusan, itu sudah 2 level. Dosanya udah 2 pasal itu. Pasal pertama Anda menerima berita fasik, menerima. Lalu atas dasar fasik itu Anda menetapkan satu keputusan. Nah, ini lebih buruk lagi. Nah, jadi fasik ya itu bukan sekedar berdosa, tapi fasik juga. Bagaimana sikap Ahlussunnah melihat peperangan yang terjadi antara Rafidhah dan Zionis? Apakah ada dalam sejarah Islam peperangan seperti ini yang bisa dijadikan ibrah? Tidak banyak yang bisa dilakukan Ahlussunnah ya. Hanya saja Allah berfirman, "Kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Bahwa Allah akan, terjemahan bebasnya, Allah akan menyembuhkan orang yang zalim dengan orang yang zalim. Karena Rafidhah ini kejamnya terhadap Ahlussunnah juga nggak kalah dengan Zionis. Anda lihat kekejaman Rafidhah di Syria. Waduh, copot jantung kita benar. Kekejaman yang nggak dilakukan oleh Zionis sekalipun. Di penjara yang bernama Setnaya itu Anda lihat, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, kalau kita lihat orang-orang di Syria itu di masa pemerintahannya Rafidhah, kekejian mereka melebihi kekejian orang-orang Zionis. Bagaimana dengan di Irak? Di Irak juga seperti itu. Saya dengar langsung ya di sebuah wawancara dengan salah seorang syekh, seorang laki-laki dari Irak. Ya, bagaimana mereka satu keluarga dihukum dengan kekerasan. Dihukum dengan kekerasan. Salahnya cuma satu, karena anaknya bernama Umar dan putrinya bernama Aisyah, itu saja. Anak saya Umar, putri saya Aisyah. Cuman dengan kesalahan itu saja kami satu keluarga ditangkap, diinterogasi, dimasukkan penjara, dan gak henti-hentinya tiap hari mengalami kekerasan fisik. Nah, jadi sikap kita dalam hal ini adalah seperti sikap sahabat ketika Romawi dan Persia. Di zaman Nabi, Romawi dan Persia berperang kan? Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd yauma yafrahul mu'minuna bi nasrillah, sampai akhir. Setidaknya pertempuran 2 musuh ini, hikmah pertama saya lihat ya, di media-media sosial sering dinampakkan cara ibadahnya Khomeini. Di TikTok itu cara dia sholat itu sering dinampakkan. Mudah-mudahan orang-orang Ahlussunnah sadar, oh Rafidhah itu. Nah, cuman hikmah yang kedua, sewaktu 2 musuh ini sedang berantem, ya Ahlussunnah sedang istirahat, itu aja. Sebab kalau mereka tidak berantem, sibuk kita. Kawan-kawan di Palestina luar biasa. Nah, baik jemaah sekalian, tidak banyak yang bisa kita lakukan di sini. Karena bantu A adalah musuh, bantu B musuh juga. Baik. Dan bahayanya terhadap Ahlussunnah sangat besar dua-duanya. Ana insyaallah memberangkatkan umroh anak saya bersama istrinya, masya Allah. Yang ana harapkan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah sunnah kepada anak-anak. Selain itu, ana juga selalu mendoakan agar anak laki-laki anak mendapatkan hidayah sunnah, masya Allah, masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu bahwa aku memberangkatkan anak dan menentu umrah, itu adalah tawassulku agar anakku memperoleh hidayah sunnah. Ya, sungguh-sungguh berdoa dan tawassul dengan umrah tadi. Bolehkah memberikan hadiah tanda terima kasih kepada guru anak kita pada saat kenaikan kelas? Ya, jadi ada beberapa tipe ya. Pertama, guru-guru ini mereka sudah dapat gaji. Mereka sudah dapat gaji. Nabi kita bersabda, "Man ista'malnahu 'ala 'amalin
farzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika ghulul. Siapa yang telah diberi tugas lalu dikasih gaji, maka apa yang ia peroleh sehubungan dengan gaji itu, sehubungan dengan pekerjaan itu adalah pengkhianatan. Maka hadiah kepada guru ada beberapa tipe. Pertama, hadiah bukan karena gurunya, itu boleh. Misalnya guru ini bujangan, kemudian dia menikah, maka saya berikan hadiah, tentu tidak ada hubungannya dengan kapasitas sebagai seorang guru. Ini murni sebagai seorang pengantin. Seandainya dia bukan guru pun dia akan mendapatkan hadiah ini. Nah, jadi hadiah-hadiah yang diperoleh guru tapi bukan dalam kapasitas guru dibenarkan. Misalnya seorang guru sakit, dirawat di rumah sakit, saya pun datang ngasih uang. Apakah ini hadiah yang diharapkan? Enggak. Ini tidak berhubungan dengan kapasitas gurunya. Ini berhubungan dengan sakitnya dia. Nah, jadi hadiah di luar kapasitas guru dibenarkan. Lalu tipe hadiah yang kedua adalah hadiah setelah anak kita lepas dari kapasitas gurunya dia. Misalnya anak kita udah lulus, sudah keluar, sudah. Kalau anak sudah keluar, nah status gurunya tidak lagi berlaku untuk anak. Nah, hadiah setelah anak kita udah keluar pun dibolehkan. Karena tidak ada lagi status guru. Nomor 3, kalau hadiah itu masih berhubungan dengan dia sebagai seorang guru, misalnya hadiah kenaikan kelas, ini ada 2 macam. Pertama, hadiahnya umum dibolehkan. Satu kelas 30 orang patungan ngasih hadiah kepada guru, itu boleh. Ya, tapi kalau ini hadiah khusus pakai nama bulan, itu enggak boleh. Ada maksud itu kalau hadiah seseorang. Ya mungkin ini untuk abangnya, nanti kan ada adanya juga. Nah, tapi kalau ini hadiah sifatnya umum, satu kelas ngasih hadiah untuk seorang guru, satu kelas. Ini bukan hadiah pribadi, sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan guru yang nanti akan berubah. Nah, ini tidak mengapa. Jadi yang dilarang adalah hadiah pribadi kepada guru dalam kapasitasnya sebagai guru. Maka dalam hadis lain, Nabi kita mengirim seorang yang bernama Ibnu Lutaifiyah untuk menagih zakat. Selesai menagih zakat, dia kembali ke Madinah, menyerahkan zakat kepada Nabi sebagiannya dia bawa pulang. Dia mengatakan ini zakat untuk kalian dan ini hadiah untuk saya. Nabi kita berpidato, beliau mengatakan ada seseorang begini. Apakah kalau dia di rumah orang tuanya dia akan dapatkan hadiah? Jawabannya tidak. Maka dia dapatkan hadiah karena pekerjaan ini. Dia dapat hadiah karena pekerjaan ini. Maka kalau hadiahnya karena pekerjaan itu karena kapasitasnya. Nah, adapun hadiah itu bukan karena kapasitasnya sebagai seorang guru, tidak mengapa. Dan yang lebih baik lagi kalau ingin ngasih hadiahlah rame-rame kepada sekolah secara umum, kepada kelas ini kepada sekolah, hadiahnya dilakukan rame-rame kepada sekolah. Misalnya menyumbangkan komputer, misalnya dengan menyumbangkan apa, itu jauh lebih bagus. Nanti biar keikhlasan guru-guru juga terjaga. Jadi itulah beberapa tipe-tipe hadiah kepada guru. Jadi kalau terasa ini sangat berat, tipe-tipenya banyak sekali saya tidak hafal. Kalau tidak hafal ya sudah, kalau begitu nggak usah ngasih hadiah. Ngasih hadiah secara umum saja kepada sekolahnya langsung. Kalau kepada sekolahnya itu semua guru dapat. Tapi kalau kepada seorang guru lain tak dapat. Nah, itu yang terbaik. Berkumpul semuanya, kumpulkan uang, kasih hadiah kepada kelas atau kepada sekolah. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.